يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Taib, ini beliau bertanya, Barakallahu fikum Ustadz, berdosakah seorang istri menggugat cerai suami karena ketahuan berjudi dan maksiat lainnya, main perempuan? Apakah seorang istri harus tetap bersabar menghadapi kemaksiatan di depan mata yang sudah berangsur lama? Tadi sebagaimana ulun jelaskan bahwasanya jika kita menghadapi maksiat, ini maksiat besar ini semacam ini, suaminya berzina, suaminya berjudi, mabuk-mabukan dan semacamnya, ini adalah maksiat-maksiat yang besar. Apa yang dilakukan? Pertama adalah cara yang pertama kita menasihati dengan maksimal. Kita menasihati dengan maksimal. Jika nasihat maksimal ini sudah dilakukan, sang suami tersebut tetap dia berbuat demikian, apa yang harus kita lakukan? Kata saya pilihannya dua. Seseorang dia memilih bersabar dan berusaha untuk memperbaiki, ataukah dia melihat maslahat yang lebih besar adalah bercerai. Jika seandainya maslahat lebih besarnya adalah bercerai, maka bercerai. Tidak mengapa dalam kondisi semacam ini. Tetapi jika maslahat lebih besarnya adalah sabar dan berusaha untuk memperbaiki karena kemungkinan dia bisa berubah, misalnya, maka hendaknya dia bersabar. Maka ini dua solusinya sebetulnya, ya. Bersabar dan dia berusaha untuk memperbaiki jika maslahatnya lebih besar. Tetapi jika seandainya tidak didapatkan maslahat tersebut, maka berpisah itu lebih baik. Taib, Ustadz, bagaimana seorang suami tidak dapat kerjaan atau susah, tidak bisa memberi nafkah, akan tetapi suami membantu istri, ya, membantu istri jualan atau usaha lainnya. Apa termasuk seorang suami? Apakah dia termasuk suami yang bekerja dan apakah termasuk memberikan nafkah pula? Jika sang suami tersebut ya susah, dia usaha ekonominya susah, ya, dan dia ada seorang suami yang rajin, ya, yang luar biasa mencari kerjaan tapi tidak dapat terus, mencari kerjaan tidak dapat terus, dan dia berusaha kemudian dia tidak mampu akibat ya kondisi, dia tidak bisa memberikan nafkah. Ini bagaimana solusinya bagi seorang wanita? Kalau ditanya secara syar'i boleh dia meminta cerai, boleh, tetapi mana yang lebih utama? Lebih utama dia bertahan bersama suaminya. Kenapa? Karena di sini pertama sang suami tersebut tidak memberikan nafkah kecuali karena dia tidak memiliki sesuatu. Dia tidak, padahal dia berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Yang kedua adalah dia senantiasa membantu istrinya, dan akhlak yang baik bagi seorang muslimah. Akhlak baik bagi seorang muslimah ketika suaminya dalam kondisi yang pelit semacam ini, justru dia menenangkan, ya, menenangkan suaminya, membantu suaminya, bukan dia malah untuk menjadikan dia tambah kacau, menjadikan dia tambah bersedih, ya. Bukankah seorang wanita itu jika suaminya melihat dia kemudian membahagiakannya, salah satu tanda wanita soleh, ya. Dan rahilah, dan inilah tentunya kesempatan bagi seorang wanita tersebut untuk meraih surga. Ketika suaminya dalam kondisi semacam ini, padahal dia orang yang rajin, Anda tahu, tetapi dia tidak mendapatkan pekerjaan, justru disinilah seorang istri berada di samping suaminya, menyemangatinya, membantunya. Tetapi Ustaz, kalau Anda bercerai silakan, tidak ada masalah, karena itu haknya dia di dalam syariat. Tapi kalau disuruh pilihannya mana lebih utama, maka lebih utama dia bersama suaminya, bersabar dengan dalam kondisi demikian. Ini dijawab berataan ke pertanyaannya? Taib. Barakallahu fikum Ustaz. Ibu saya tidak suka
dengan menantunya yang sudah ngaji, sehingga sering menghina dan menyumpahi saya dan istri. Apakah sumpahan ibu tersebut bisa terkabul? Sumpahan tersebut itu berisi doa-doa yang tidak bagus. Apa yang Allah katakan, wa ma du'a adh-dhalimina illa fi dhalal. Tidaklah doa-doa orang zalim itu kecuali dalam kesesatan. Maka orang-orang yang mendoakan kejelekan, padahal tidak berhak orang itu mendoakan kejelekan, maka kecuali adalah suatu yang tersesat. Itu disebut dengan tidak fid du'a, melampaui batas dalam berdoa. Dan ini tentu saja tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Bagaimana batasan orang tua dalam urusan rumah tangga anaknya? Ya. Batasannya adalah pertama, ya tidak mengapa, ya seorang orang tua misalnya, kalau dia ingin membantu anaknya tidak mengapa, memberikan nafkah tidak ada masalah. Atau seandainya orang tua tersebut ya misalnya ingin meringankan menantunya misalnya, memberikan nafkah misalnya, maka tidak mengapa. Tetapi yang dilarang adalah orang tua tersebut ya mencampuri permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan rumah tangga yang mana seharusnya orang tua tersebut tidak berhak dia mencampuri. Ya, contoh misalnya terjadi percekcokan sedikit misalnya, ya. Seorang istri misalnya bertengkar sama suaminya, kemudian istrinya kabur, pulang ke rumah. Ditanya takut nih orang tuanya, kenapa ikan mbak keluar dari rumah, laki ulun tuh jangan benar sedikit-sedikit tersinggung, ulun pendek, ulun sudah jauh keluar aja dari rumah misal macam itu. Ini orang sikap bijak orang tua dia sikap bijaknya adalah sebetulnya dia tidak memihak, ya. Tetapi bagaimana dia mendamaikan kedua orang ini, ya. Kebanyakan orang tua kadang-kadang memihak dia, tidak berusaha untuk mendamaikan. Ikam ini ya kada tahu diuntung, ini anakku di ini. Seharusnya dia mendamaikan, dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib ketika bertengkar dengan Fatimah, Ali pergi ke masjid. Kemudian Ali ketiduran. Kemudian dilempar oleh Nabi pasir. Kum ya Abu Turab, kata Nabi SAW. Bangun wahai Abu Turab, bangun wahai Abu Turab, ya, bapak pasir. Karena dilempari debu oleh Nabi SAW. Disuruh pulang oleh Nabi. Beliau marah sama Fatimah keluar dari rumah. Ya, laki-laki kalau marah kan biasanya gitu, keluar dari rumah. Ya, beliau keluar dari rumah, tinggal di masjid. Akhirnya disuruh oleh Nabi pulang untuk ke Fatimah. Karena Nabi SAW ya ingin mendamaikan. Dan ini sebetulnya posisi orang tua sebetulnya. Terjadi permasalahan terhadap kedua anaknya, bagaimana dia mendamaikan dengan damai solusi yang syar'i. Ini banyak banget Pak, saya boleh soalnya. Itu ya. Ini kalau ulun lihat soalnya ini banyak dari ibu-ibu, panjang-panjang soalnya. Ya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustadz. Kami dan sekeluarga sedang dalam proses berhijrah dari kejahilan. Namun saat kami sedang mencoba memperbaiki diri, ayah saya terus-terus berbuat kejahatan, sering emosi, sehingga keadaan di rumah menjadi tidak kondusif, dipenuhi angkar murka. Jujur saya sebagai anak yang notabene baru saja berhijrah dengan iman yang masih lemah, tidak tahan dengan kondisi rumah, saya takut saya akan menjadi anak yang durhaka. Jika terus menerus di rumah berdekatan dengan ayah saya, apa yang sebaiknya saya lakukan untuk menyelamatkan iman saya, Ustadz? Saya berdoa tentunya. Taib. Pertama, dan yang beliau lakukan betul, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini permasalahan yang terbesar di antara kita. Jarang orang itu berbaik sangka kepada Allah jika di hadapan permasalahan. Maka berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengatur sesuai dengan jalannya. Kata Allah, ana inda dhanni abdi. Sesungguhnya aku itu tergantung prasangka hambaku kepadaku. In dhanna khairan fahuwa lahu
Wa in dhanna syarran fahuwa lahu. Jika dia berprasangka baik, maka baginya kebaikan tersebut. Dan jika dia berprasangka jelek, maka baginya kejelekan tersebut. Dan insya Allah, Allah itu bermuamalah kepada seorang hamba sesuai dengan prasangkanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebutkan di sini untuk menumbuhkan motivasi kita tentang berhusnudzon, pentingnya berhusnudzon kepada Allah dalam semua permasalahan. Di dalam akhir Sahih Muslim, Imam Muslim menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas. Di saat itu disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan 4 orang dari api neraka. Kata Allah, keluarkan dari api neraka itu 4 orang. Ketika orang ini dikeluarkan, diangkat dari api neraka, dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, rudduhum ilan nar. Kata Allah, kembalikan lagi 4 orang ini ke api neraka. Ketika 4 orang ini dikembalikan ke api neraka, salah satu di antara mereka, fayatafitu ahaduhum, salah satu di antara mereka pun menoleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian orang ini mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, dhanni bibik, sesungguhnya prasangkaku kepadamu, akhrajtani fiha antu'idani minha. Kata orang ini, wahai Tuhanku, prasangkaku kepadamu tadi, ketika engkau mengangkatku tadi dari api neraka, aku mengira, wahai Tuhanku, engkau tidak akan mengembalikanku lagi ke neraka. Orang ini berkata demikian. Apa yang Allah katakan? Adkhilhul jannah, masukkan orang ini ke dalam surga. Subhanallah, seperti itu Allah Subhanahu Wa Taala bermuamalah kepada seorang hambanya. Makanya orang yang berhijrah, ya, ini kenapa saya sudah berhijrah semacam ini, berbaik sangka kepada Allah. Allah akan memberikan jalannya. Ya, Allah memberikan hidayah tidak disangka-sangka. Ini yang kedua, pentingnya berhusnudzan. Kemudian yang ketiga, ya, solusi yang ketiga adalah seseorang mencari, ya, siapa yang dipandang. Cari siapa yang dipandang oleh orang tua kita. Siapa yang dianggap omongannya oleh orang tua kita. Suruh dia berbicara dengan cara yang baik, berbicara dengan metodenya untuk memahamkan apa yang kita lakukan, ya. Karena biasanya seseorang kalau didatangi dengan orang yang memiliki pengaruh, memiliki haibah, wibawa, biasanya menerima, ya. Walaupun agak emosi, akan berkurang emosinya. Maka suruh, ya, orang-orang yang semacam ini cari, ya, orang-orang yang memiliki pengaruh, yang memiliki perkataannya bijak ketika dia berbicara didengar oleh orang tua kita. Ini diantara solusi yang diberikan, dan terus bersabar, ya, bersabar tidak ada batasannya. Taib. Ini ulun cari yang soal-soal pendek-pendek aja nah. Taib. Taib. Assalamualaikum Ustadz. Adakah doa atau amalan agar keluarga kita menjadi orang yang ahli ibadah? Karena saya ingin keluarga saya masuk surga semuanya. Ulun jadi ingin juga nih. Apakah hanya dengan melakukan 3 hal tersebut seperti yang Ustadz jelaskan tadi, atau adakah amalan lain? Tentu saja banyak ya amalan-amalan yang dianjurkan. Tetapi 3 hal itu adalah inti, ya. Seseorang, ya, mentauhidkan Allah, dan itu inti. Kata Rasulullah, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa akhir hayatnya menyebutkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Maka jaminan surga adalah jaminan bagi orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dan, ya, kesolehan anak, ya, kesolehan anak itu sangat tergantung kepada kesolehan orang tua. Sebagian kita kadang-kadang sering kita terpikirkan di otak kita ini, kita meninggal ini, kita ingin menjadi anak kita anak yang soleh, yang sehingga nanti bisa memberikan manfaat terhadap kesolehannya dia. Sebetulnya pada asalnya itu orang tua yang soleh itu memberikan manfaat kepada anak-anaknya, ya. Itu memberikan manfaat kepada anaknya, ya. Disebutkan, ya, di dalam surah At-Tur, Allah mengatakan bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman baik laki-laki dan perempuan, kemudian diikuti oleh keturunan mereka yang beriman pula kepada Allah, nanti di hari kiamat alhaqnahum, kata Allah, nanti di hari kiamat kami kumpulkan keturunannya bersama orang tuanya. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, kata beliau, yang Allah kumpulkan dia bersama
orang tuanya walaupun sang anak tersebut di dunia tidak banyak beramal. Walaupun sang anak tersebut di dunia tidak banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akibat orang tua yang bertakwa kepada Allah, akibat orang tua yang luar biasa keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, timbal balik kasih sayang Allah kepada orang tua ini, Allah kumpulkan dia bersama anaknya di surga. Subhanallah. Maka ketakwaan orang tua itu luar biasa ya. Makanya Anda ketika qadarullah dikaruniai anak yang durhaka lah, anggap anak yang tidak sholat, anak yang mungkin ya mabuk-mabukan ya, tetapi dia mati dalam keadaan beriman, berbaik sangkalah sama Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan anak-anak di surga dengan ketakwaan Anda, ketaatan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda tidak mampu bisa mengubah anak Anda, ubahlah diri Anda. Jadi Anda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah kumpulkan kita dengan anak-anak kita di surga. Taib.